Selamat datang di Bijaks News Rabu 18 Juni 2025 bersama saya, Fani. Informasi pertama, setelah Barreskrim Polri menyatakan ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli dan tak ditemukan unsur pidana, kontroversi belum juga mereda. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA tetap mendesak gelar perkara khusus, menilai penyelidikan yang dilakukan belum tuntas. Ahmad Kozinuddin, koordinator TPUA, menegaskan permintaan gelar perkara ini sah secara hukum berdasarkan Perkara Polri nomor 6 tahun 2019. Meminta gelar perkara khusus bukan tindakan kriminal. Justru Biro Wasidik Mabes Polri menindaklanjuti permohonan kami. Jadi di mana letak kriminalisasinya? Katanya Selasa 17 Juni. Ia juga menilai proses klarifikasi di Barreskrim tidak transparan, menyebut ketidakhadiran pelapor utama karena alasan medis dan mempertanyakan konsistensi pernyataan Jokowi mengenai dosen pembimbingnya. Sementara itu, kuasa hukum Presiden Jokowi, Prof. Firmanto Pangaribuan, menyebut desakan untuk melanjutkan perkara sebagai bentuk kriminalisasi. Bayangkan saja, sesuatu yang tidak terbukti sebagai tindak pidana justru dipaksakan untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Ini menyesatkan dan menyedihkan, ujarnya Selasa 17 Juni. Ia menekankan penyelidikan telah selesai dan ijazah Jokowi dinyatakan otentik oleh Puslapor dan UGM. Di sisi lain, analis politik Universitas Paramadina, Henry Satrio, mengingatkan agar publik tetap berpegang pada pernyataan resmi UGM sebagai institusi penerbit ijazah. Kalau UGM bilang asli, ya sah. Kalau sampai nanti UGM bilang palsu, justru UGM yang harus bertanggung jawab. Tapi sampai hari ini mereka konsisten menyatakan ijazah Jokowi asli, tegasnya Selasa 17 Juni. Henry juga menilai polemik ini mulai bergeser dari soal ijazah ke arah serangan personal terhadap Presiden, memperkeruh suasana politik yang sudah jenuh oleh drama panjang ini. Informasi nasional, Wakil Gubernur DKI Rano Karno mengungkapkan Pemprov akan memberi keringanan pajak bagi hotel sebagai stimulus menghadapi turunnya okupansi. Selain itu, berbagai acara internasional akan digelar untuk menarik wisatawan, termasuk perayaan HUT ke-498 Jakarta, Selasa 17 Juni. Informasi hukum, kuasa hukum Tom Lembong walk out dari sidang korupsi impor gula usai memprotes ketidaksetaraan kursi antara pengacara dan jaksa. Mereka menilai hal itu simbol ketimpangan pelakuan di ruang sidang, Selasa 17 Juni. Informasi olahraga, Arab Saudi berpotensi jadi lawan timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menang 1-0 atas Haiti di laga pembuka Piala Emas 2025 dan diprediksi masuk pot 1, sementara Indonesia ada di pot 3, Selasa 17 Juni. Informasi selanjutnya, TNI AL dan Angkatan Laut Rusia bahas kerjasama penyelamatan kapal selam dalam pertemuan bilateral di Vladivostok. Fokus kerjasama meliputi pelatihan, evakuasi darurat, hingga simulasi penyelamatan bersama. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.